Sejarah kelam yang ditandai adanya penculikan dan pembunuhan, tidak lain adalah gerakan tanggal 30 September yang didalangi komplotan PKI. Namun, pandangan ini dalam artian harus bisa menyamakan pandangan dari kacamata sejarah. Kita harus bisa membedakan dan jangan mencampur-adukan. Diawali tanggal 9 Mei tahun 1914, Sniveliet, dia adalah orang Belanda dan ia membentuk Indische Sociaaldemocratische Vereniging, ISDV, atau disebut Persekutuan Sosdem Hindia Belanda. Kemudian mereka bekerja sama dengan sebagian kecil rakyat Indonesia, dan salah satu dari mereka mengkader orang-orang, termasuk kadernya Serikat Islam. Salah satunya Semaun dan Darsono. Dari situlah Semaun dan Darsono menjadi kader Sniveliet, kemudian diangkat menjadi ketua SI sekaligus ketua ISDV. Tidak berhenti sampai sini, ternyata di SI, Semaun dan Darsono mengkader orang-orang Sosdem atau Serikat Islam Merah. Lalu dari sinilah yang membuat Serikat Islam ribut, atau dikenal dengan SI Putih itu. Karena orang-orang SI Merah melakukan tindakan pemogokan dan macam-macam, akan tetapi pemogokan tersebut mengatasnamakan SI Putih. Sebab itulah sampai SI Putih terlibat macam-macam kasus. Sebetulnya orang-orang kekuatan barat dan dua tokoh kader ISDV inilah dalangnya, yaitu Semaun dan Darsono. Sampai kemudian pada tahun 1920 ISDV melebur menjadi Perserikatan Komunis Hindia. Akhirnya SI Putih hancur akibat ulah dua orang itu. Termasuk kasus Afdeling di Garut, kemudian Cokroaminoto sempat ditahan dan diadili. Ketika ISDV melebur menjadi PKH, atau Perserikatan Komunis Hindia, di sana ada dua kader militan namanya Alimin dan Musso. Dan mereka menyatakan bahwa ISDV masih ada, belum lebur, dan saya yang memimpin. Dari situlah Batavia dan Banten dipimpin Musso dan Alimin. Ternyata di dalam catatan-catatan Belanda, Alimin dan Musso ini mengajarkan paham komunisme yang menyimpang. Alasan Belanda menyinggung bahwa kedua kader ISDV itu mengajarkan komunisme yang menyimpang, karena Musso dan Alimin ini menyampaikan kepada para pengikut komunis ISDV itu, bahwa yang disebut paham komunisme adalah ajaran perang sabil melawan Belanda. Sehingga dengan pernyataan Musso dan Alimin demikian, maka Belanda menganggap pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Sentot Prawirodirjo, Kiai Mojo, dan lain-lain. Laporan Belanda menyatakan bahwa itu adalah komunis menyimpang. Dan menurut perspektif kacamata sejarah, hal itu pun sudah jauh dari sejarah. Pada tahun 1924, PKH atau Perserikatan Komunis Hindia dilebur menjadi Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. Kemudian saat itulah Musso dan Alimin menyatakan ISDV akan bergabung ke PKI. Tidak sampai setahun, pada tahun 1925 tiba-tiba Musso dan Alimin merencanakan pemberontakan, dan orang-orang ISDV yang asli kumpul di situ semuanya adalah golongan Semaun. Pada saat itu PKI diketuai oleh Semaun dan dia juga termasuk ketua pertama PKI. Semenjak kedatangan Musso di PKI, orang-orang Semaun kaget dan marah. Mereka beranggapan Musso akan menghancurkan PKI. PKI yang baru dibentuk pada tahun 1924. Namun SI Musso sudah melakukan pemberontakan, sehingga menurut pandangan golongan Semaun ini beranggapan bahwa Musso tidak punya nalar, akan tetapi ini adalah gerakan bunuh diri bagi Partai Komunis Indonesia. Sampai pada tanggal 12 November tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan di Jakarta dan Banten sekaligus di sebagian kota Solo. Namun di pemberontakan di Solo tidak berjalan maksimal. Ternyata pemberontakan tersebut bukan bertujuan untuk merebut kekuasaan. Yang mereka lakukan adalah menyerang polisi yang kejam terhadap masyarakat. Kemudian dipukuli dan dibunuh. Lalu asisten Wardono juga yang memberi perlakuan kejam terhadap rakyat diserang. Dan mereka hanya melakukan bentuk penyerangan seperti itu saja. Tidak ada tujuan kudeta terhadap pemerintah Belanda. Dan mayoritas orang Islam yang kena atas pemberontakan itu. Justru pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1926, basis-basis PKI yang ada di Semarang, tidak andil dalam pemberontakan. Tapi orang-orang Islam yang ikut dan sudah dipengaruhi Musso itulah yang melakukan pemberontakan. Musso ini merupakan anak dari seorang kiai dan dia sangat pintar mempengaruhi kiai-kiai besar di Banten. Pada saat itu banyak kiai yang kena dan masuk dalam daftar pemberontakan, bahkan tokoh mursyid Toriko juga terpengaruhi Musso untuk memberontak. Jadi, pada tahun 1926, peristiwa pemberontakan yang dilakukan Musso ini tercatat bahwa PKI tidak ada yang ikut. Setelah itu, operator lapangan ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung.
Pemerintah Belanda terus mengejar mereka dan ketika mereka diberi hukuman gantung mereka dicap pemberontak dari golongan komunis. Setelah itu, pemerintah Belanda memenjarakan semua yang terlibat dan seluruh anggota PKI ditangkap sekaligus dibuang ke Digul. Dan mereka yang tergolong PKI yang tidak ikut dalam pemberontakan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat. Justru yang melakukan pemberontakan itu pengikutnya Musso. Namun, pemerintah Belanda mengatakan, memberontak ataupun tidak kalian adalah PKI. Akhirnya pada tahun itu juga, Tan Malaka mencatat kedua tokoh itu Musso dan Alimin adalah adventurir atau disebut petualang politik. Mereka itu sebetulnya orang SI, justru kedua tokoh ini tidak paham komunis itu apa. Tapi akibat adventurisme dua orang ini, satu generasi komunis habis. Artinya Tan Malaka menilai bahwa Musso dan Alimin bukanlah komunis asli. Pada tahun 1948 bulan Januari, Indonesia melakukan perundingan Renville dengan Belanda. Dalam perundingan itu yang mewakili Indonesia adalah Amir Syarifuddin, yang merupakan golongan ISDV atau Sosdem. Karena Amir Syarifuddin ini termasuk salah satu orang yang menjadi wakil menteri di dalam kabinetnya kolonial Hindia Belanda. Ternyata di dalam perjanjian Renville Syarifuddin menandatangani, wilayah Indonesia di Jawa itu hanya Jogja, Surakarta, Madiun dan sudah diatur yang nantinya Madiun akan memisahkan diri. Jadi hanya tinggal Jogja dan Surakarta. Lalu dua wilayah itu didatangi oleh pemerintah Belanda, dan diberi penawaran untuk ikut Belanda atau Soekarno-Hatta yang tidak memiliki apa-apa. Karena skenarionya sudah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian Musso yang ada di Moskow datang ke Indonesia, dan turun di Tulungagung menggunakan pesawat yang mendarat di air, di daerah Rawa-Rawa. Setelah itu, Musso pulang ke Kediri di pesantren lalu dia pergi ke Jogja. Di Jogja Musso mengumpulkan semua tokoh-tokoh kiri yang merupakan bagian dari jaringannya Amir Syarifuddin, karena pada saat itu Syarifuddin pernah menjabat sebagai Menteri Hindia Belanda. Dan karena kegagalannya dalam perundingan Renville, maka jabatannya dicopot dan didatangi Musso sekaligus ditanya, "Bagaimana rencana dan program kalian untuk memisahkan Madiun dari Republik Indonesia?" Ternyata mereka semua masih ragu. Dan rupanya Soekarno masih kuat meski wilayahnya tinggal sebagian kecil. Di samping itu Jawa Barat masih dikuasai Belanda, dan militer Siliwangi diusir keluar dari sana. Karena anggota Siliwangi ini masih TNI, dan akhirnya mereka semua pergi ke Jogja dan Surakarta. Dari sanalah komplotan Musso tidak berani, karena Soekarno masih kuat. Dan Bung Karno mengatakan bahwa akulah yang akan memimpin. Kemudian Musso dan kawan-kawan membuat kesepakatan untuk melakukan gerakan memisahkan Madiun dari RI. Setelah itu mereka menandatangani gerakan itu. Lalu dokumen tersebut dibawa Musso. Selanjutnya Musso menemui Soekarno dan diserahkanlah dokumen itu sehingga Bung Karno terkejut dan serius atas semua ini. Musso menyatakan perang kepada Soekarno. Namun karena Bung Karno sudah tahu sehingga perlakuan semacam ini dijadikan sebagai perang abal-abal. Akhirnya saling hujat sana-sini, namun rencana Musso bocor ke pihak kelompok-kelompok kiri, dan Musso dianggap berkhianat. Karena dia melakukan tindakan yang sama, tahun 1926 memperosokkan orang-orang sosialis atau PKI itu, yang dilakukan pada tanggal 18 September tahun 1948. Pasukan orang-orang sosialis terlatih itu kemudian bergerak. Mereka merupakan kelompok yang beroperasi menculik bupati, komandan, kemudian dandim, jaksa, dan kiai. Justru Musso pun belum mengetahui tindakan yang dilakukan orang-orang sosialis ini. Setelah anggota militer TNI Siliwangi bergerak, keadaan sudah mulai ramai. Akhirnya Musso pun menyusul kembali ke Madiun, dan dia bertemu dengan pasukan induk, pemberontak di bawah Mayor Jenderal Djoko Suyono. Mereka ketemu di Dungus. Di sini Djoko Suyono mensiasati pasukannya untuk berangkat bareng dengan Musso itu. Karena Djoko Suyono sudah tahu bahwa Musso itulah pengkhianat PKI atau orang-orang Sosdem sosialis itu. Saat di perjalanan sampai di daerah Sumoroto, daerah perbatasan antara Madiun dan Ponorogo, Musso pun digiring oleh orang-orang sosialis itu, kemudian diikat dan ditutup matanya lalu dieksekusi mati. Setelah itu jasadnya difoto dan dikirim ke Jakarta, bahwa Musso telah terbunuh. Bung Karno marah begitu mendengar kabar Musso terbunuh dan melihat beberapa laporan foto-fotonya. Kemudian Soekarno langsung memberikan instruksi kepada militer sebagai Panglima Tinggi Angkatan Perang RI, mengutus untuk mengeksekusi seluruh pimpinan pemberontak Madiun yang tertangkap, mereka tidak perlu diadili. Di antaranya beberapa tokoh sosialis yang tertangkap adalah Amir Syarifuddin, Suripno dan lainnya. Namun,
Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP-MPR zaman dulu tidak membubarkan PKI. Karena pada saat tragedi penangkapan dan eksekusi itu, yang tertangkap adalah orang-orang Serikat Islam atau sosialis semua. Sehingga pada tahun 1949, PKI melakukan rekonstruksi dan kemudian tumbuh berkembang pesat. Akan tetapi, pimpinan PKI ini masih tetap mengikuti aturan sebelumnya seperti awal dibentuk Perserikatan Komunis Hindia, yaitu pimpinan atas harus dari orang-orang ISDV atau Sosdem itu. Disitulah akhirnya diserahkan kepada kader-kader Sosdem, termasuk Aidit, Nyoto, Lukman, dan Wikana semuanya dari kader PSI atau Partai Serikat Islam. Pada tahun 1950, PKI dipimpin kader-kader PSI dan di tahun 1952 PKI baru melebarkan sayapnya dan anggotanya para petani, kemudian nama kelompok anggotanya menjadi BTI. Setelah terjadi beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sosialis PSI, akhirnya mereka dileburkan menjadi pemuda rakyat, kemudian dimasukkan ke dalam PKI. Pada tahun 1955, PKI ikut pemilu pertamanya di Indonesia. Dan berhasil masuk 4 besar setelah Masyumi, PNI, dan NU. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 Desember tahun 1957, Kongres Alim Ulama di Palembang di Sumatera Selatan mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan PKI dan semua mantel organisasi. Tapi hal itu ditolak oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1958, kedekatan Soekarno dengan PKI, mendorong kelompok anti-PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi hingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Saat itu Masyumi dituduh terlibat, karena Masyumi merupakan musuh besar PKI. Tanggal 15 Februari tahun 1958, para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi, mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Namun, pemberontakan itu berhasil dikalahkan dan dipadamkan. Pada tanggal 11 Juli tahun 1958, DN Aidit dan Rewan mewakili PKI untuk ikut Kongres Partai Persatuan Nasionalis Jerman di Berlin pada bulan Agustus tahun 1959. Kemudian TNI berusaha menggagalkan Kongres PKI, namun Kongres tersebut tetap berjalan karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno. Dan pada tahun 1960, Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, atau disebut nasionalis, agamis, sosialis, dan komunis, yang didukung penuh oleh PNI, NU, dan PKI. Dengan demikian, PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus tahun 1960, atas desakan dan tekanan PKI, terbit Keputusan RI Nomor 200 tahun 1960 tertanggal tanggal 17 Agustus tentang pembubaran Masyumi, atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dengan dalih tuduhan terlibat Masyumi. Keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI Tormesta, padahal hanya karena anti Nasakom. Kemudian pada pertengahan tahun 1960, Departemen Amerika Serikat melaporkan, bahwa PKI sudah semakin kuat dengan anggotanya mencapai 2 juta orang. Dan pada bulan Maret tahun 1962, PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno. DN Aidit dan Nyoto dianggap Soekarno sebagai menteri penasihat. Akhirnya pada bulan April tahun 1962, dilaksanakannya Kongres PKI. Dan di tahun 1963, PKI memprovokasi Presiden Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia, dan mengusungkan dibentuknya Angkatan Kelima, yang terdiri dari buruh dan tani sekaligus dipersenjatai. Dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara melawan Malaysia. Pada tanggal 10 Juli tahun 1963, atas desakan dan tekanan PKI, terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 1963, tertanggal tanggal 10 Juli tentang pembubaran GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Lagi-lagi persoalannya hanya karena anti Nasakom. Masih di tahun yang sama, terjadilah tragedi penangkapan tokoh-tokoh GPII dan Masyumi serta ulama anti-PKI. Pada bulan Desember tahun 1964, Khairul Saleh, yang merupakan pimpinan Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak, yang didirikan oleh mantan pimpinan PKI, yaitu Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Kemudian tanggal 6 Januari tahun 1965, atas desakan dan tekanan PKI, terbitlah Surat Keputusan Presiden RI tentang pembukuan Partai Murba.
dengan dalih telah memfitnah PKI. Tanggal 13 Januari tahun 1965, dua sayap PKI, yaitu Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia menyerang dan menyiksa peserta PII, atau pelajar Islam Indonesia di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Sekaligus melecehkan para pelajar wanita di sana. Lalu setelah ini bisa kita lihat pergerakan kelompok-kelompok PKI ini di tahun 1965. Karena mereka ini termasuk jebolan kader PSI tahun 1948 semua. Perlu digarisbawahi, bahwa tragedi penangkapan dan pembantaian orang-orang PKI tahun 1965 ini, Barisan Tani Indonesia, BTI, atau kelompok para tani dan simpatisannya dijadikan korban ditangkap, disembelih dan dibunuh. Baik, video kali ini itu saja, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.